Aku justru mengajarkan kepada mereka, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Dan coba lihat, adakah Yesus itu mengatakan berkata sesuai dengan seleranya? Tidak. Adakah Yesus itu mengingkari penyembahan kepada Elohim? Tidak. Yohanes 4 nomor 22. Aku dan kamu menyembah Tuhan yang kita kenal, sementara mereka menyembah Tuhan yang mereka tidak kenal. Yesus menyembah. Kisah Para Rasul 4. Yesus adalah hamba yang suci yang kemudian taat penyembahannya kepada Elohim. Jadi pantas begini, saudara Jim. Saya lihat Anda menafsirkan kitab Anda sendiri pun lain ya. Kalau saya lihat tafsir Ibnu Katsir bukan seperti itu. Anda menafsirkannya ini lain lagi. Jadi begini, kalau Anda menafsirkan kitab Anda pun dengan sembarangan, jadi bagaimana Anda menafsirkan Alkitab? Justru udah pasti lebih melenceng gitu. Jadi Gitu. apapun yang Anda ucapkan hari ini, saya maklum-maklum aja karena apapun yang Anda katakan, Anda mengatakan Isa terkemuka di dunia. Kenapa? Karena dia dituhankan. Dia terkemuka di akhirat. Kenapa? Karena dia dihakimi. Logikanya dari mana itu? Lah, Anda mengucapkan sesuatu yang di luar logika. di luar logika. Dia terkemuka, dia terpandang, dia terkenal di dunia. Kenapa dia terkenal di dunia? Karena satu-satunya nabi yang dituhankan oleh manusia kucluk. Ada nggak nabi yang dituhankan selain Nabi Isa? Tak ada. Ada nggak nabi lain kemudian yang diusahakan dibunuh oleh umatnya lalu Allah angkat ke langit? Tak ada. Cuman dia satu-satunya. Maka dia kemudian terkemuka dalam aspek itu. Nabi Musa juga terkemuka di dunia. Baru ini pernyataan orang Islam yang seperti ini. Ya, Ketika kita mengungkapkan mengapa Isa itu terkemuka di dunia, bukan seperti adanya. Jadi maunya Anda itu terkemuka, dia itu kenapa? Terkemuka menurut Anda itu karena dia Tuhan gitu? Ya, Anda yang mengatakannya. Lah, saya sudah menjelaskan kepada Anda. Nabi Musa juga terkemuka, terkenal. Jadi kenapa tidak dituliskan dia terkemuka di dunia dan di akhirat? Siapanya? Musa. Nabi Musa dikatakan terkemuka di dunia. Al-Quran juga mengatakan itu kok. Di mana tertulis? Seperti pernyataan pada Nabi Isa sendiri. Nabi Musa alaihissalam di dalam Al-Quran dikatakan beliau terkemuka wajihan, sama seperti Nabi Isa juga wajihan. Wajihan itu artinya apa? Terhormat atau terkenal atau tersohor atau terkemuka. Itu ada dalam Al-Quran. Bukan cuma Nabi Isa saja. Paham sampai situ? Iya, oke. Jadi, ya silakanlah. Ada dalam pengertian yang sesat ini, silakan. Oke, terima kasih ya Juma. Iya, silakan. Ada lagi? Bendera putih berarti? Bukan bendera putih Pak Palopo. Ini orang yang berjalan kesesatannya udah terlalu jauh. Mau balik pun nggak bisa lagi. Jadi susah. Ya ayyuhalladzina amanu la takunu kalladzina aza Musa fabarra'ahu Allahu mimma qalu wa kana indallahu wajihan. Sama seperti Yesus wajihan. Dia seorang yang mempunyai kedudukan terhormat di sisi Allah, wajihan, wa kana indallahi wajihan. Itu Nabi Musa. Sama seperti Nabi Isa, dia juga dikatakan wajihan, tak ada masalah. Tetapi kemudian kami tidak menjadikan mereka itu adalah sembahan. Hanya penumpang gelap ini yang berasal dari penyembah dewa-dewa menjadikan Nabi Isa itu Tuhan. Kristen Indonesia korban. Korban dari mana? Korban dari agama warisan yang dibawa oleh penjajah. Penjajah mendapatkan dari mana? Dari kerajaan Belanda, menerimanya dari kerajaan Romawi. Tapi sekarang begini, saudara Kebinirin, begini, dari mana konsep Trinitas itu? Tuhan menjelma inkarnasi menjadi manusia. Anda bisa jawab? Dari mana Anda dapatkan? Dari Yesus? Tolong tunjukkan. Mana Yesus mengajarkan itu? Bahwa dia adalah Tuhan berinkarnasi menjadi manusia. Mana ucapan Yesus itu? Saya mau dengar, silakan.
Itu Ada? banyak sekali. Kalau data Ya, yang jangan banyak sekali. Saya cuma satu aja. Yesus mengakui dirinya adalah inkarnasi Tuhan. Sebagaimana pengakuan orang Farisi Paulus laknatullah yang menjual Nabi Isa kepada orang-orang Roma bahwa Yesus adalah inkarnasi Tuhan. Ayo, tunjukkan kepada saya di mana Yesus mengajarkan itu. Untuk membuktikan Kristen itu agama laknat atau Kristen itu adalah agama berkat. Silakan. Kalau Kristen itu tanpa saya katakan pun sudah pasti itu agama berkat ya. Silakan Anda tunjukkan, silakan Anda mengatakan itu. Tapi kita ingin bukti sederhana di mana konsep Yesus adalah inkarnasi Tuhan. Yesus ajarkan sendiri atau manusia-manusia laknat yang mengajarkan itu. Silakan. Itu datanya banyak sekali. Saya bacakan Satu aja, sepotong aja. Kalau ada, saya berhenti menjadi apologet. Silakan. Tunjuk. Itu di Yohanes 1 itu merupakan inkarnasi dari Tuhan. Yohanes 1 nomor 1 itu, saudara, Yohanes 1 itu perkataan Yesus nanti muncul di nomor 38. Di mana? Di mana lagi? Ayat 14 diterangkan bahwa Tuhan itu telah menjadi manusia. Sekali lagi saya katakan, Yohanes 1 itu, sekali lagi dengarkan, Yohanes 1 itu perkataan Yesus nanti muncul di data nomor 38. Yang saya minta, kalau Kristen ini bukan agama laknat, maka ada ucapan Yesus bahwa dia adalah inkarnasi Elohim. Tunjukkan kepada saya, maka saya akan menyerukan semua apologet Islam untuk tidak lagi berapologet. Saya datangi rumahnya, saya sunat 2 kali kalau mereka masih membahas agama Islam dan Kristen. Kalau ada pengakuan Yesus mengajarkan dirinya adalah inkarnasi Elohim, silakan. Ayo. Orang yang pertama kusunat 2 kali Palopo. Aku nomor berapa Bang Suma? Baru Santo yang kedua pakai kapak. Ayo silakan Bung, silakan. Ini tantangan. Kalau ada Yesus mengajarkan Trinitas, Yesus mengajarkan dirinya adalah Elohim yang inkarnasi menjadi manusia, saya babat habis semuanya apologet Islam. Saya lawan utama yang paling utama dan paling terdepan untuk menghentikan mereka untuk melakukan berhenti berdiskusi agama. Berhenti. Kenapa? Yesus sendiri yang kita hargai, yang kita hormati sebagai nabi, yang kita sebut dalam Al-Quran Nabi Isa alaihissalam, ternyata dia sendiri yang mengajarkan dia adalah pencipta langit dan bumi yang nusul menjadi manusia. Kalau ada, saya orang pertama yang akan melawan semua para apologet dan kusunat 2 kali. Tapi kalau tidak ada, maka saya mengatakan agama Kristen itu adalah agama laknat. Atau ya nggak usah satu ayat, 1 iota aja Pak, kebenaran 1 iota aja. Bung, betapa dahsyatnya, Bung, saya katakan betapa dahsyatnya kebatilan yang dilakukan oleh agama Kristen itu, yang dihasilkan dari buah pengajaran Nabi palsu Paulus. Tengoklah itu. Bang Suma hanya bertanya hal yang sangat prinsip, yang fundamental, intisari, jantungnya Kristen, mimbarnya Kristen. Minta pengakuan Yesus bahwa dia adalah inkarnasi Elohim. Kristen tak berdaya, tak bisa melakukan apa-apa. Mereka hanya menggap-menggap. Jadi apa yang kalian jual selama ini? Sadarlah kalian. Wajar ketika kemudian Yesus mengatakan si pembinasa keji. Wajarlah ketika Yesus mengatakan enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Pantaslah Kristen itu sedunia disebut pembuat kejahatan oleh Yesus. Ternyata hal yang sangat fundamental, yang sangat pondasi awal, Kristen tak mampu mempertanggungjawabkan dalil pembenaran akan konsep keimanan Kristen. Bayangkan itu. Ini bukan
bukan depan gereja, Bung. Ini di depan umat Islam. Dan saya yang mewakili umat Islam se-Indonesia bertanya kepada Kristen se-Indonesia, tunjukkan dalilnya. Yesus mengaku sebagai teofani dari Elohim. Yesus mengaku sebagai inkarnasi dari Elohim. Yesus mengaku sebagai titisan yang adalah dewa Theos menjelma menjadi manusia selayaknya pemahaman pagan Romawi. Mana tunjukkan dalil itu? Ingat, Yesus adalah sang sumber. Sang sumber apa? Sang sumber firman yang datang kepadanya. Dia mengatakan dalam Yohanes 17:8, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Al-Quran juga mengatakan, wa iskala Isa inni abdullah ataniyal kitab, ataniyal kitab, ataniyal kitab. Yesus, Nabi Isa alaihissalam mengaku, kepadaku diberikan ketetapan, kepadaku diberikan kitab, kepadaku diberikan hukum-hukum, kepadaku diberikan perintah, kepadaku diberikan firman. Aku ini adalah hamba Allah yang dibekali firman Allah, dan kepadaku diberikan tanda kenabian. Tunjukkan mana pengakuan Yesusnya, mana pengakuan Yesusnya. Yang kedua, Kalau seperti kata-kata yang Anda minta tidak ada. Tetapi banyak sekali ayat Yesus berkata bahwa dia adalah sumber kehidupan kekal. Jadi coba Anda tunjukkan siapa Yesus yang mengaku bahwa dia adalah sumber kehidupan kekal selain Allah itu sendiri. Tunggu, sabar. Saudara, kalau ternyata tidak ada pengakuan itu, lalu dari mana Sang Paulus laknatullah mengatakan bahwa jasadnya itu adalah ilahi? Dari mana kemudian Paulus mendapatkan konsep sang ilahi itu turun ke bumi mengosongkan dirinya menjadi Yesus? Itu dari mana ilmunya? Dan itu yang Anda jadikan acuan. Jadi Anda jangan mewek sekarang. Itu tidak ada, Bang Suma. Ada. Tapi yang mengatakan itu adalah Paulus, bukan Yesus. Dan yang Anda praktekkan sekarang bukan ajaran Yesus, tapi ajaran Paulus. Ayo, sadarlah. Nah, yang kedua, ketika saudara mengatakan ada, Bang, tetapi siapa yang Yesus yang mengatakan dia adalah yang memberikan sumber kehidupan? Bung, kalau Anda berpikir menggunakan akal, ada nggak orang berpikir tidak pakai akal? Kalau Anda menggunakan akal, maksud saya, maka Anda akan paham lontaran kata teruntai menjadi kalimat yang keluar dari mulut Yesus itu adalah firman Tuhan. Dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Apa yang dikatakan adalah apa yang dititahkan, apa yang diinstruksikan, apa yang diperintahkan. Jadi kalau Yesus mengatakan akulah Tuhan pencipta langit dan bumi, Yesus bukan berarti dia Tuhan. Kok bisa gitu, Bang Suma? Sebab dia adalah perantara, dia adalah nabi, dia adalah rasul Tuhan, dia adalah wakil Tuhan, dia adalah duta Tuhan. Dia bukan manusia biasa. Dia Nabiullah, dia Rasulullah, dia hamba yang saleh, dia hamba yang taat, dia hamba yang kudus. Sehingga apa yang diucapkan sesuai dengan apa yang diperintahkan. Bahlulnya ente, bahlulnya orang Kristen karena melupakan itu. Yang ada dalam otak mereka, Yesus Tuhan, Anda hanya Tuhan, Yesusku baik, Yesusku ganteng, Yesusku cantik, tralalalala. Itu yang ada dalam konsep iman Kristen. Kenapa? Karena itu tadi Allah mematikan akal mereka. Mereka tidak menggunakan akal. Pernyataan Anda sendiri. Anda meminta data kepada saya. Tetapi ketika data itu ada, Anda mengatakan Yesus itu kan pembawa firman. Jadi apapun yang diucapkannya itu kan dari firman, dari Tuhan, dari Allah. Sekarang saya minta, mana perkataannya kalau dia itu adalah inkarnasi? Ingat. Mana perkataannya kalau dia itu inkarnasi? Dia itu adalah teofani. Dia itu adalah penjelmaan Elohim. Mana? Saya yang dapat memberi kehidupan itu hanya Tuhan. Tidak ada selain Tuhan yang dapat memberikan kehidupan. Betul sekali. Setuju kan? Ya. Jadi Yesus dalam beberapa ayat mengatakan, akulah hidup. Dan siapa yang percaya kepadaku mempunyai hidup yang kekal. Minta tolong colokannya ini, sayang. Iya, HP-nya belobet. Gimana ceritanya? Akulah hidup. Akulah hidup, akulah benar, akulah jalan, akulah hidup, akulah kebenaran, akulah hidup. Barang siapa yang mengikuti aku, dia akan sampai kepada siapa? Sampai kepada aku atau sampai kepada Bapak? Tanya kakak casnya ini mana?
Yes. Ayo, sampai kepada siapa? Barang siapa yang percaya kepadaku, dia akan sampai kepada siapa? Lihat sendiri. Banyak Dia sampai di dalam kepada siapa? ayat Alkitab menyatakan Yesus itu menyatakan dia adalah sumber kehidupan. Jadi Anda tadi mengatakan Dia adalah sumber kehidupan. Terus Jadi Yesus menyatakan dirinya sumber kehidupan. Tidakkah itu Anda berpikir di bahwa mana Yesus itu mengatakan dia adalah sumber kehidupan itu di mana? saya ambil katanya ya. Oke. Gitu dong. Yang itu sayang ya, nih sini. Oke. Itu juga nomor 3 abang. Ayo. Ini dicolok di mana sih, Sat? Hidung atau di pantat ini? Coba. Om, aku serius nanya. Ini dicolok di mana? Mana? Oke, thank you. Udah. Kasih ya. Sumber kehidupan itu Pak kebenaran. Aqua. Ayo, di mana? Aqua kalau ditaruh ikan ke dalam mati juga bang, bukan sumber kehidupan itu. Abang, coba nanti abang ambil ikan taruh ke dalam aqua mati tuh. Coba. Ini kebenaran nggak sobat-sobat pula ya. Iya. Jadi di dalam Yohanes 14 ayat 6 itu jelas sekali kan, kata Yesus kepadanya, akulah jalan kebenaran dan hidup. Sudah kuduga. Apa Anda tertawa? Katanya sumber kehidupan tadi. Mana? Kan jelas nih. Apa? Coba Anda baca ulang. Mana? Akulah. Apa? Akulah jalan. Apa jalan itu? Nabi. Jadi jalan itu Nabi. Jangan Anda potong. Akulah jalan. Akulah kebenaran. Akulah hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Oke. Anda baca lagi di Yohanes 10 ayat 10. Orang mencuri dan membunuh dan memusnahkan. Aku datang supaya mereka memperoleh hidup dan hidup di dalam segala kelimpahan. Udah. Anda minta lagi yang lain. Nggak ada dalilnya Di pengakuan dalam Yohanes Yesus. 6 ayat 35 di mana Yesus berkata, akulah roti hidup. Barang siapa kepadaku ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku ia tidak akan haus Sekarang lagi. apakah Anda percaya kepada Yesus? Jelas. Oke, Yesus mengatakan aku diutus hanya kepada domba-domba yang sesat dari Bani Israel. Anda percaya? Anda teruskan baca ke bawah, jangan hanya Katanya percaya. Katanya itu kan percaya. ada kelanjutannya. Aku tidak Anda dapat hanya berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Anda percaya? Sebagai manusia Yesus mengatakan itu. Dia tidak mengatakan aku sebagai manusia, Makanya sebagai begitu. Tuhan atau sebagai apapun. Dia mengatakan aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Yohanes 5 nomor 30. Anda percaya? Anda tidak memahami Alkitab secara kontekstual. Sudah. Anda hanya membahas Ada. Ada. Udah bendera Anda putih. tadi menyatakan di mana datanya menyatakan bahwa dia sumber kehidupan. Saya tunjukkan. Anda tidak Mana? percaya kan? Mana? Data Mana dia sebagai sumber kehidupan itu mana? Ya, Anda baca tadi apa? Yang saya bacakan tadi apa? Ini dia mengatakan kalau dirinya itu sebagai utusan Cak Ayu. Oke, saya bacakan lagi ya. Bacakanlah. Bacakan lagi ya. Oke. Di dalam Yohanes 10 ayat 10, orang pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan memusnahkan. Aku Terus? datang supaya mereka memperoleh hidup Ya. dan hidup Caranya? dalam segala kelimpahan. Caranya mendapat hidup orang Caranya orang biasa
ketika Yesus Caranya juga datang, ditunjukkan di situ. dengar. Di Ketika dengar ini. Yohanes 6 ayat 35, Yesus berkata, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Ada mengerti? percaya sebagai juru selamat, Mesias, juru selamat. nah itu betul. Anda pintar Dan di berarti. Yesaya disebutkan tidak ada juru selamat selain Tuhan itu sendiri. Nah betul. Yesus itu perantara atau juru selamat? Juru selamat. Ya, juru selamat di situ dia sebagai perantara atau dia sendiri yang adalah juru selamat itu? Dialah juru selamat itu. Oh, nggak bisa. Ketika dikatakan di dalam kitab Yesaya, bukan duta, bukan utusan, di situ Tuhan sendiri. Maksudnya Tuhan sendiri dalam Yesaya 63 nomor 9 itu, dia mengatakan bahwa segala sesuatu yang terjadi di tengah-tengah umat yang kepadanya diutus nabi itu melakukan mukjizat, itu bukan dari dirinya sendiri. Yesaya 63 nomor 9 yang Anda maksud, dalam segala kesesakan mereka bukan seorang duta, bukan seorang utusan, melainkan Tuhan sendirilah yang menyelamatkan mereka. Sekarang pertanyaan saya, Yesus itu mengaku Tuhan atau mengaku utusan? Yesus itu mengaku juru selamat. Bisa saya tunjukkan ayat. Sekarang kulang pertanyaannya, Yesus itu mengaku sebagai Tuhan atau mengaku sebagai utusan Tuhan? Saya ulang lagi. Dia mengaku Saya ulang lagi. Yesus itu mengaku Tuhan atau mengaku utusan? Utusan. Sedangkan Tuhan mengatakan dalam segala kesesakan bukan seorang utusan, melainkan dia sendirilah yang menyelamatkan mereka. Berarti bukan Yesus, karena Yesus hanya utusan. Mari kita buktikan di dalam Kisah Para Rasul 22 nomor 2. Coba Anda baca Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Ngapain ke Kisah Para Rasul? Anda kan nggak untuk membuktikan bahwa Yesus itu, untuk membuktikan bahwa Yesus itu hanya utusan. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan adalah Yesus dari Nazaret, manusia yang telah ditentukan oleh Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan dan mukjizat dan tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Yesus. Tuh. Anda paham tidak itu dalilnya? Bukan Yesus. Anda tidak. Bukan Yesus. Yesus itu hanya perantara. Bagi seorang wartawan, setuju enggak? Bukan Yesus, tetapi Yesus itu hanya perantara. Sebaiknya kita baca di Yohanes saja. Yohanes 4 ayat 42 dituliskan di sini. Kami sekarang percaya bukan karena perkataanmu, sebab kami sendiri telah mendengar dia dan tahu bahwa dia adalah sesungguhnya juru selamat dunia. Dia adalah sesungguhnya juru selamat. Tapi jelas cuma kalau Anda membaca sifat Yesus, mau Anda bongkar balikan mau seperti apa pun, Yesus itu tetap juru selamat. Ya memang Kecuali dia juru Anda selamat. Memang dia juru selamat. Tetapi dia juru selamat untuk Bani Israel. Tapi dia tidak, ini untuk dunia loh. Dia juru selamat untuk Bani Israel. Kisah Para Rasul 13 nomor 23. Dari keturunannya lah sesuai dengan yang telah dijanjikan Elohim. Elohim telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus. Anda ditampar oleh Bible Anda sendiri, kan malu. Oke? Paham? Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Apalagi Abraham sendiri, Tuhan sendiri telah menjanjikan Abraham bahwa semua bangsa akan terberkati. Hanya di dalam diri Yesuslah itu tergenapi. Oh, salah ente. Seluruh bangsa terberkati itu karena masuk Islam, bukan masuk Kristen. Di mana semua tertulis seperti itu? Di dalam Kejadian 12 nomor 3. Silakan. Anda baca. Kejadian berapa? 12 nomor 3. 12 nomor 3. Yes. 12 nomor 3.
Yes. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Oke, Maksudnya? pertanyaan saya. Ketika Tuhan mengatakan aku akan memberkati siapapun yang memberkati engkau dan mengutuk siapa yang mengutuk engkau, tolong tunjukkan apakah Kristen memberkati Abraham? Memberkati pasti. Apa buktinya? Buktinya kami mengimani bahwa Abraham adalah bapak orang Saya tidak orang-orang tanya beriman. itu. Saya tidak tanya itu. Hei, jangan, saya sudah jawab Anda. Saya tidak tanya itu. Yang saya Apa? tanya, buktikan dalam rutinitas ritual keagamaan Anda memberkati Abraham. Silakan. Apa? Gimana? Iya, gimana? Ujung-ujungnya di mana? Makanya kalau gurumu ini bicara, Anda diam Sudah dulu. pastilah, Nanti sudah pastilah kami mengimani Abraham. Bukan Anda mengenai tidak perlu iman. menanyakan itu lagi. Yang ditanya di situ tentang berkat. Berkat, Aku Tuhan akan memberkati siapapun yang memberkati engkau Abraham. Sekarang buktikan dalam proses ritual keagamaan Kristen pemberkatan terhadap Abraham. Silakan. Ya, semuanya itu pemberkatan terhadap Abraham. Kami itu percaya kepada Abraham. Nah, sekarang mana bukti? Mana bukti Anda? Apa yang ditanya? Apa Mana yang bukti saya tanya? Anda bahwa Anda itu melaksanakan ritual dari Abraham? Oke, baik. Oke. Bukan ritual dari Abraham, kuceluk. Tuhan mengatakan, aku akan memberkati siapapun yang memberkati engkau Abraham. Saya Buktinya tanya, apa? mana pembuktian proses? Buktinya. Sabar dulu. Buktinya. Nanti giliran Tidak ditanya. bicara proses di situ, Suma. Tidak ada proses di situ. Jangan Anda ke proses-proses segala macam. Ini bicara berkat dan kutuk ini, bro. Iya, ketika saya tanya kepada saudara Kristen, mana bukti prosesi, bukan proses, kuceluk. Yang saya tanya, prosesi, Ya, prosesi sekarang. pemberkatan orang Kristen kepada Abraham. Buktikan, ada? Lo pemberkatan bagaimana pemberkatan? Memangnya ini pengantin? Bagaimana Anda ini bicara? Saya ulang Anda ini dalilnya. bicara seperti- Kamu Anda sendiri yang mau baca dalilnya. Aku akan memberkati. Dalilnya itu berkata bahwa ini memberkati keturunanmu. Siapa yang memberkati, dia diberkati. Siapa yang mengutuk, dia akan dikutuk. Oke, lanjut. Dasar manusia penyesat. Inilah kalau Anda pembinasa jangan- keji itu begitu. Anda itu Ini Al-Quran jangan. mengatakan itu. Wa makaru wa makarullah. Kamu itu hanya bikin makar. Sudah majikanmu bikin makar, kau juga ikut makar. Dalilnya sangat jelas di situ. Aku akan memberkati siapapun yang memberkati engkau Abraham, dan akan mengutuk siapapun yang mengutuk engkau Abraham. Pertanyaan saya kepada orang Kristen laknatullah alaih, tunjukkan prosesi pemberkatan Kristen. Kalau agama Kristen itu agama diberkati, tunjukkan mana prosesi pemberkatan orang-orang Kristen kepada Abraham. Tunjukkan kepada saya, silakan. Mana? Sudah kuduga. Kalau tidak ada, berarti Anda hanya mengutuk Abraham. Loh, Mana? mengutuk Abraham. Mana? Mengutuk Abraham bagaimana? Saya Mana tanya bukti sama- saya mengutuk Abraham? Saya tanya samamu, Ismail itu anak yang suci atau anak yang tidak sah? Anak yang tidak sah. Tahuan kan? Tengoklah, aku akan mengutuk siapapun yang mengutuk engkau Abraham. Kalau Anda mengatakan Ismail sebagai anak yang tidak sah, berarti dia anak haram. Kalau dia anak haram, karena itu berarti firman Tuhan yang Anda berkata sudah seperti itu, bukan menuduh saya, Abraham. Anda sudah menuduh, tolong di-mute dulu. Anda sedang menuduh Abraham melakukan persinahan. Dengan demikian, Anda mengutuk Abraham. Anda dikutuk. Agama Anda memang agama laknat. Kan tadi saya mengatakan, mana bukti prosesi pemberkatan Kristen kepada Abraham? Apa jawaban Anda? Emang pernikahan? Itulah
itulah agama laknat itu begitu. Sudah dalilnya, dan seluruh bangsa akan mendapatkan berkat olehmu. Sekarang siapa yang mengajarkan anak keturunannya ke seluruh bangsa untuk melakukan pemberkatan kepada Abraham? Siapa? Kalau bukan Islam lalu siapa? Apa buktinya? Setiap kami beribadah dan setiap kami menyebut sebutan Nabi Ibrahim, kami sertakan dalam proses iman kami ucapan pemberkatan alaihi salam, atasnya keselamatan. Kasihan Satu. deh lu. Yang Itu kedua, bukan bukti pemberkatan, bro. yang Itu bukan kedua, bukti. setiap kami sholat, kami mengucapkan pemberkatan itu kepada Abraham. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala alihi Ibrahim. Itu bukti pemberkatan yang tidak bisa Anda bantah, yang dilakukan setiap umat Islam, dan umat Islam mengajarkan keturunannya kepada seluruh dunia, sehingga seluruh bangsa-bangsa mendapatkan pemberkatan dari Allah. Kenapa? Karena mereka memberkati Abraham. Kata Tuhan dalam Kejadian 12 nomor 3, aku akan memberkati siapapun yang memberkati engkau Abraham. Kemana Islam menyebar, kemana di dunia ini, di penjuru bumi ini Islam menapak kaki, maka disitulah Nabi Abraham diberkati. Tapi Kristen, di mana Kristen menapakkan kakinya, maka di situ Abraham akan dikutuk oleh Kristen. Bukti tadi, Nabi Ismail anak daripada Nabi Abraham alaihissalam ini anak sah atau anak tidak sah? Anda mengutuknya dengan mengatakan anak yang tidak sah. Dengan demikian Anda menuduh Itu bukan Abraham saya mengutuk, itu bro. tidak apa? Anda telah mengutuknya, Anda menghinakan, Anda mengatakan anaknya sebagai anak yang tidak sah. Dengan kata lain, Anda sudah mengatakan bahwa Abraham itu adalah pesina. Ayo, Anda yang katakan pesina, bro, loh, bukan saya ya. Anda kenapa Anda Maaf ya. mengatakan bahwa Ismail bukan Anda anak yang sah? mengatakan itu. Kenapa Anda mengatakan bahwa Nabi Ismail alaihissalam bukan anak sah dari Nabi Ibrahim alaihissalam? Kenapa? Ya karena Ismail itu adalah anak dari seorang budak, bukan seorang istri yang sah, bro. Berarti Anda sedang mengutuk Abraham dengan mengatakan Abraham budak. Itu bukan namanya mengutuk, bro. Apa buktinya kalau Anda tidak mengutuk dengan mengatakan anak kandung Abraham alaihi Bro, salam apakah Abraham sebagai itu nabi? anak budak, anak yang tidak sah? Coba, apa dasar Anda mengatakan dia anak budak, anak yang tidak sah? Apa alasannya? Apakah dengan cara Anda mengatakan dia anak tidak sah dengan mengatakan bahwa Nabi Ibrahim melakukan persetubuhan secara halal? Kalau persetubuhannya halal, berarti anaknya halal. Kalau anaknya halal, berarti anaknya sah. Tapi Anda mengatakan anaknya tidak sah, berarti persetubuhannya bukan halal tapi haram. Dengan demikian Anda telah mengutuk Abraham dengan memfitnah dia, telah melakukan persinahan dengan Siti Hagar alaihissalam. Mampus. Masih mau kau datang besok? Ini akibat mengikuti ajaran pembinasa keji Nabi palsu Paulus. Ini akibatnya. Ini dari buahnya kita bisa lihat siapa yang melakukan pemberkatan. Kau tengok ya, besok saya menikah, lalu istri saya mengandung, anak saya begitu besar, tak ajarin apa. Wahai anakku, ucapkan Bro, Abraham pemberkatan. Nabi tidak? Wahai anakku, Abraham Nabi tidak. wahai anakku, Abraham Nabi tidak. diam dulu wahai laknat. Wahai anakku, hidupmu, lisanmu, jiwamu, batinmu, ragamu harus kau penuhi dengan berlakukan pemberkatan kepada Nabi Abraham alaihissalam. Anakku punya keturunan, anakku punya keturunan, cucuku punya keturunan, begitu seterusnya sampai ke penjuru bumi. Mereka semuanya melakukan pemberkatan kepada Abraham. Kristen, begitu anaknya lahir, anakku Ismail itu anak haram, anak budak, anak yang tidak sah. Bro,
Itulah Kristen laknatullah alaih. Makanya kalian itu diusir oleh Yesus. Bro, jangan Makanya di-mute kalian ya, itu diterangkan aku ya. dalam Al-Quran menjadi penghuni neraka. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha abada ulaika hum syarrul bariyah. Makanya Al-Quran mengatakan, Allah Subhanahu wa taala mengatakan orang Kristen itu adalah seburuk-buruknya makhluk yang pernah tercipta di atas muka bumi. Oke, jangan di-mute aku ya. Bro, Silakan, Abraham silakan. itu nabi tidak? Nabi, Apakah Abraham nabi sama seperti Muhammad? ya betul sekali. Beliau adalah Nabi sama seperti baginda Nama Rasulullah seperti Muhammad Muhammad. SAW. Yes. Oke. Bisakah Anda mengatakan dua kalimat syahadat dengan nama Abraham? La ilaha illallah. Asyhadu an la Muhammad dan ilaha illallah wa asyhadu anna Ibrahim Rasulullah. Pintar. Baru kali ini saya mendengar dua syahadat seperti itu. Ya apa lagi? Apa lagi? Halo, Asyhadu an la Ustaz-Ustaz Indonesia, ilaha perhatikan apa yang dia illallah ajarkan wa di sini. asyhadu anna Apa yang Musa diajarkan di sini? Rasulullah. Apa yang diajarkan di sini? Ustaz-Ustaz Indonesia, Asyhadu an perhatikan la apa yang semua ajarkan di sini. ilaha illallah Apa wa yang semua asyhadu ajarkan? Coba dengar. anna Daud Iya, benar. Yang diajarkan itu Rasulullah. Nabi kok. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Isa Rasulullah. Ya Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Ibrahim Rasulullah. Oke, Suma. Kenapa? Apakah saya boleh masuk Islam dengan disyahadatkan dua kalimat syahadat dengan nama Abraham? Kalau masuk Islam di bawah panji agama baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Enggak, saya tanya boleh atau tidak? enggak bisa. Kau Kalau mengutuk masuk- Abraham. Kau mengutuk Abraham. Kau bilang tadi sama dengan Muhammad. Sekarang kau bilang tidak bisa. Kau mengutuk Abraham. Sudah ya? Aman kan? Cara Paulusmu itu enggak berlaku. Sudah. Kau mengutuk Cara Abraham. licik yang Kau ditanamkan di mengutuk dalam Abraham. jiwamu oleh iblis Kau- itu enggak berlaku. Ketika kemudian baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus ke atas muka bumi litubayyina linnas, maka pokok utama syahadatain itu adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pondasinya kemudian uraiannya dibingkai dengan dinding, tiang, atap, lantai, semua diantaranya kesana kemari. beriman kepada para kejam-kejam. nabi. Begitu kita masuk Islam, maka kita ditanamkan akidah beriman kepada para nabi. Untuk masuk Islam, maka pertama yang harus ditegakkan adalah syahadatain. Allah satu-satunya Habis. Tuhan. Nabi Muhammad Habis, sallallahu Abraham. alaihi wasallam Abraham adalah habis. Rasulullah Artinya Abraham tidak yang seperti datang Muhammad. kemudian Habis. mengajarkan Kelar. menyembah kepada Allah dan mengimani Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai Rasulullah. Ya. Itu saudaraku. Jadi Artinya kamu nggak bisa Abraham nipu saya. ternyata tidak sama seperti Muhammad. Oke? Kamu nggak Siap? bisa nipu saya. Mantap. Kamu nggak bisa, meskipun kamu itu Mantap, pengikut Suma. Paulus, tapi kamu nggak bisa Mantap, Suma. dengan kelicikanmu untuk menipu kita, nggak bisa. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kami umat Islam, Dia katakan "Isqala tadi lahu Abraham rabbuhu dan Muhammad aslim sama. qala aslamtu lirabbil alamin." Ketika Allah kemudian berfirman kepada Nabi Ibrahim, "Aslim, berserah dirilah kamu." Qala aslamtu, saya kemudian berserah diri li rabbil alamin, kepada Tuhan seluruh alam. Wa wasabiha Ibrahim bani wa Yaqub ya bani ya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Nabi Ibrahim mewasiatkan kepada keturunannya, demikian juga Nabi Yakub mewasiatkan keturunannya, jangan mati kecuali dalam keadaan Islam. Jangan mati kecuali dalam keadaan Muslim. Tadi di awal sejam yang lalu saya bertanya,
mana bukti kalau agama Kristen itu agama berkat? Adakah kemudian Yesus dengan lisannya sendiri mengaku dia adalah penjelmaan atau inkarnasi dari Tuhan pencipta langit dan bumi menjadi manusia? Ternyata tak ada. Ending terakhir kepada pengikut si pembinasa keji, kutanya, kalau Kristen itu agama berkat, coba buktikan kalau Kristen memberkati Abraham. Ternyata saya sudah berdialog kurang lebih 20 Suma. tahun. Oke, saya Tidak turun dulu, pernah Suma, ya. Kemudian saya tidak pernah hanya kemudian berharap di sini bahwa saya tidak lihat- pernah bertemu dengan orang Kristen penyembah manusia ini memberkati Nabi Abraham berdasarkan dengan ajaran Abraham di dalam Kejadian 12 nomor 3 di dalam Al-Qur'anul Karim surah Al-Baqarah ayat 130, wa man yarghabu an millata Ibrahim illa man safiha nafsa. Hanya orang bodoh yang memperbodoh dirinya, hanya orang zalim, hanya orang yang dilaknat yang membenci kepada baginda Nabi Ibrahim alaihissalam, dan itu adalah Kristen. Masya Allah, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, host.